Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat pejuang NIP, kali ini admin akan coba sharing mengenai kompetensi manajerial dalam soal P3K yang akan segera kita hadapi. Kompetensi manajerial itu sendiri ada banyak jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini admin akan coba menjelaskan mengenai kompetensi kerjasama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal kompetensi kerjasama, kita terlebih dahulu harus memahami bagaimana kata kerja yang tepat untuk menyelesaikan kompetensi kerjasama tersebut. Ada beberapa level yang harus kita ketahui. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai level 1 terlebih dahulu. Mudah-mudahan level 2 dan level selanjutnya akan kita bahas di kesempatan lainnya. Di level 1 kita harus bisa berpartisipasi dalam kelompok kerja, terutama dalam kelompok tim. Nah, level 1 ini sendiri di level yang 1.1 yang terendah, kita harus bisa berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik melakukan tugas atau bagiannya. Kita harus berpartisipasi terlebih dahulu ya, berpartisipasi dalam tim tersebut dan juga melakukan tugas atau bagiannya, dan yang terakhir kita mendukung keputusan dari tim tersebut. Nah, itu yang harus kita penuhi jika kita berada di level 1.1. Kemudian, jika soal itu mengarah kepada level 1.2, kita pilih yang mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain, serta bisa memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim tersebut. Nah, di level yang terakhir, di level 1, yaitu 1.3, kita harus mampu menjalin interaksi sosial untuk menyelesaikan tugas atau penyelesaian tugas. Nah, itulah bagaimana di level 1 kita harus memahami 3 kata kerja operasional ini ya. Langsung saja coba kita lihat soal yang pertama. Ada soal seperti ini. Suatu hari di daerah Anda diadakan musyawarah untuk menentukan hari kerja bakti membersihkan selokan di sekitar lingkungan Anda. Ada yang usul hari Minggu dan ada yang usul hari Sabtu. Abang Anda usul hari Sabtu karena hari Minggu akan ada acara keluarga. Akan tetapi, usul abang Anda tidak diterima. Sebagian besar warga inginnya hari Minggu. Akhirnya kerja bakti diputuskan hari Minggu. Bagaimanakah sikap Anda? Pertanyaannya seperti ini ya. Bagaimanakah sikap Anda? Nah, kalau kita lihat soal ini mengarah kepada level 1.1. Pertama, kita harus cari mana yang kita berpartisipasi sebagai anggota tim. Kemudian kita juga harus melakukan tugas atau bagian kita. Dan yang terakhir, kita harus mendukung keputusan tim tersebut. Nah, kalau kita amati dari bagian A, B, C, D, dan E ini harus kita analisis mana yang memiliki kata kerja operasional ini ya. Nah, semakin tepat atau semakin kita mengikuti kata kerja operasional ini, maka nilainya akan semakin besar. Nah, dalam kompetensi teknis, kompetensi manajerial ini akan mendapatkan skor semua ya. A, B, C, D, dan E ini memiliki skor, tetapi skornya berbeda-beda. Yang terbaik itu skornya pasti 5. Kemudian ada 4, 3, 2, dan 1 sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Permenpan RB. Nah, seperti itu ya. Atau apa yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud. Nah, kalau kita amati dari A, B, C, dan E ini, yang paling kecil adalah bagian di sini. Meminta maaf karena tidak bisa mengikuti gotong royong. Meminta maaf karena tidak bisa mengikuti gotong royong berarti kita tidak bisa berpartisipasi. Pertama, kita tidak melakukan tugas bagian kita, dan juga otomatis kita tidak mendukung keputusan tim. Berarti kita mendapatkan nilai terkecil di sini, skornya 1. Kita analisis lagi yang lain. Misal yang nomor yang selanjutnya dulu.
Ikut acara keluarga karena hari kerja bakti bisa kapan saja. Ikut acara keluarga berarti kita tidak berpartisipasi sebagai anggota, kita juga tidak melakukan tugas dan bagiannya, kemudian kita tidak juga mendukung keputusan dari tim tersebut karena kita tidak melakukan. Ya, tapi kenapa ini nilainya lebih besar, ini lebih kecil? Karena ini benar-benar kita tidak mengikutinya sama sekali ya. Kalau ini ada bagian yang kita ikuti yaitu acara keluarga, walaupun yang kita ikuti adalah acara keluarga bukan tim, tapi akan lebih besar bagian yang ini, yang E. Selanjutnya yang nilainya 3 kalau kita analisis yaitu yang A. Tetap teguh pendirian melaksanakan kerja bakti pada hari Sabtu. Ini nilainya 3. Kenapa? Karena di sini kita berpartisipasi sebenarnya ya, ingin berpartisipasi seperti itu, tapi tidak bisa berpartisipasi karena dilaksanakannya hari Minggu kan. Nah, kita melakukan tugas di situ, tetap mau melakukan tugas, tapi kita tidak mendukung keputusan tim. Jadi yang keputusan timnya yang tidak kita dukung. Artinya yang ini lebih tinggi lah nilainya dibanding yang B dan E. Tinggal yang C dan D. C dan D ini mengikuti kegiatan kerja bakti setelah acara keluarga, dan yang terakhir menunda acara keluarga dan mengikuti kerja bakti. Kalau ini kita mengikuti kerja bakti setelah acara keluarga, tapi kita masuk ke acara keluarga dulu, berarti kita terlambat nih ya. Kita di sini berpartisipasi tapi terlambat, melakukan tugas sih tapi terlambat, dan kita mendukung keputusan tim. Tapi ini keterlambatannya tidak sepenuhnya untuk tim. Jadi ini nilainya 4. Nah, yang nomor D ini menunda acara keluarga dan mengikuti kerja bakti. Benar-benar kita meninggalkan acara keluarga. Kita fokus ke acara kerja bakti. Kenapa ini nilainya besar? Karena ini adalah manajerial kerjasama. Ya, kita harus benar-benar 100% mendukung kepentingan umum, kepentingan kerjasama tim tersebut. Tidak boleh ada kaitannya dengan pribadi. Kalau yang bagian yang C ini masih ada kaitan dengan pribadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Misal seperti ini. Ada teman Anda yang sedang hamil. Ia meminta cuti tapi tidak diperbolehkan oleh pimpinan karena jatah cutinya habis. Sikap Anda adalah ya. Kita analisis terlebih dahulu. Kalau dilihat dari jenis soalnya ini, kita harus ini di bagian level 2, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim tersebut. Nah, ada 2 kata kerja operasionalnya di sini. Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari A, B, C, D, dan E, manakah yang memiliki nilai terbesar dan terkecil? Ya, jadi kita harus bisa mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain, memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Ini kan kita harus memberikan usulan ya kepada kepentingan tim. Bagaimana sikap kita jika ada teman yang ingin cuti tapi tidak diperbolehkan. Tentunya kalau kita lihat yang diam saja ini pasti nilainya 1, karena kita tidak memberikan usulan, terus kita tidak menghargai masukan dari orang lain juga ya. Artinya kita cuek kalau diam saja ini ya. Nah, yang selanjutnya menggantikan posisinya. Menggantikan posisinya ini kan berarti kita meninggalkan tugas kita juga ya. Meninggalkan tugas kita juga. Sehingga ini nilainya nomor 2. Nah, kalau yang seperti ini kan berarti porsi kita yang paling besar adalah ketika kita benar-benar membantu si teman kita ini yang sedang hamil. Itulah yang paling nilainya tinggi. Nah, yang selanjutnya mendiskusikan dengan pimpinan. Mendiskusikan dengan pimpinan ini nilainya 3 ya. Karena kita hanya memberikan usulan bagi kepentingan tim, tapi kita tidak mendengarkan, menghargai masukan dari orang lain. Misalnya masukan dari orang lain ini ya dari pimpinan itu. Kan pimpinannya nggak memperbolehkan ya sebenarnya ya. Tapi kita tetap memberikan usulan. Itu nomor 3. Kemudian skor yang nomor 4, menanyakan langsung pada teman kerja Anda apa yang bisa dibantu. Ya, ini nomor 4 ya. Jadi ini porsinya kita mendengarkan
mendengarkan hasil dari pimpinan yaitu, dan menghargai masukan dari pimpinan juga. Terus kita memberikan usulannya kepada teman kalian ya. Itu nilai porsinya 4. Kenapa ini nilainya 4? Karena ini lebih bagus karena memberikan jadwal cutimu padanya. Jadi kan benar-benar kita memberikan bantuan yang sangat baik untuk teman kalian. Kalau ini kan hanya menanyakannya saja, tapi kalau ini benar-benar kita berikan waktu cuti kita ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, soal yang selanjutnya kita lihat soal yang nomor 3. Hal pertama yang akan saya lakukan saat saya memasuki tempat kerja yang baru adalah, ada bagian A, B, C, D, dan E ya. Ini levelnya kalau kita amati adalah level 3, yaitu mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Karena kita baru di sini ya, kita harus bisa menyelesaikan tugas di sini dengan cara interaksi ya. Karena kita baru, pasti kalau kita baru itu ya rada ini ya, belum punya teman dan sebagainya. Jadi bagaimana cara kita memecahkannya, intinya untuk kepentingan tim, tetap untuk kepentingan tim harus digaris bawahi, karena ini manajerial kerjasama kita yang harus dilihat oleh soal-soal tersebut ya. Kalau kita amati bagian-bagian ini, menyaparkan, mengganti sistem, mengamati sistem kerja pegawai lain, menunggu perintah, mencari tahu, mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan data, ini sama yang B hampir sama. Kalau kita amati, poin yang terkecil ya ini. Jadi menunggu perintah kerja dari atasan. Jadi kita itu hanya diam saja, hanya menunggu kalau disuruh ya. Artinya interaksi sosial kita tidak ada sama sekali di situ ya. Itu maka nilainya 1. Kemudian mencari tahu apa yang harus saya kerjakan. Ini tidak ada mencari tahunya kemana, itu kita nggak tahu, apa di internet atau apa ya, jadi belum ada keterangan, jadi tetap nilainya kecil, interaksinya kurang gitu ya. Kemudian selanjutnya mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan data. Nah ini, jadi ini kita sebenarnya nggak ada interaksi sosial dengan orang lain di dalam kantor tersebut, tapi paling tidak kita melihat mungkin di banner-banner kantor ada peraturannya kayak mana sih peraturan di situ ya. Jadi walaupun nggak berinteraksi langsung dengan teman, tapi minimal kita berinteraksinya di kantor tersebut. Kalau yang bagian D ini kan kita berinteraksinya nggak dijelaskan ini, entah berinteraksi dengan siapa ya atau dengan apa. Nah berarti tinggal yang A dan B. Manakah porsi yang paling besar dari A dan B ini? Yang keempat, mengamati sistem kerja pegawai di tempat tersebut. Jadi kita itu hanya melihat pegawai tersebut, tetap di dalam ruangan kantor tersebut, terus kita menjalin interaksi dengan cara melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Tapi kita tidak bertanya di sini sebenarnya ya, hanya mengamati saja. Maka nilainya agak kecil, 4. Nah, kalau yang A ini menyapa itu udah interaksi sekali ya. Rekan kerja baru bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. Ini langsung berinteraksi dan kita langsung menyelesaikan tugas ya. Kalau ini mengamati sistem kerja pegawai di tempat tersebut, kita mengamati itu tidak berinteraksi secara langsung, tapi kita mau menyelesaikan tugas sebenarnya gitu ya. Jadi yang A ini nilainya 5. Nah itulah bagaimana cara menyelesaikan kompetensi manajerial, khususnya di manajerial kerjasama. Kita harus bisa pahami terlebih dahulu bagian-bagian levelnya ini ya. Memang butuh waktu untuk kita bisa memahami dan paling tidak bukan menghafal ya, tapi benar-benar kita ingat gitu ya bagian-bagian level 1 ini dulu. Level 1 nanti ada level 2 dan level selanjutnya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bisa berikan bagaimana contoh-contoh tersebut. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini dan dianggap channel ini bermanfaat, silahkan berikan komentar untuk channel ini bisa lebih baik, dan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan juga loncengnya jika admin akan mengupload video-video terbaru seputaran P3K.
Amin, meminta maaf jika ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.